Halo, perkenalkan, nama saya Yuni Mislia. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, golongan 3, Angkatan 14, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada podcast ini, saya akan menjabarkan mind mapping tentang konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada konsep wawasan kebangsaan, akan saya paparkan sedikit tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia, dan dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, dibentuk organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Dan pada 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan pada 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara yaitu 1. Pancasila yang berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa. 2. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Konstitusi Republik Indonesia. 3. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan saya paparkan identitas negara, yaitu berupa 1. Bendera negara. Bendera negara adalah sang merah putih. 2. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila. Keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, sebagai pegawai negeri sipil, kita harus mengimplementasikan kesadaran bela negara bagi aparatur sipil negara di lingkungan kerja.
Sebelumnya, kita mengingat lagi ada beberapa fungsi dari aparatur sipil negara, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari fungsi tersebut, ada beberapa sikap dan perilaku yang bisa diimplementasikan di lingkungan kerja seperti menjadi contoh di tengah masyarakat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Sekian pemaparan dari saya mengenai mind mapping dengan konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih.